Di sebuah desa terpencil di Jawa Timur, hidup seorang nenek tua bernama Nyai Sari. Dengan tubuh yang bungkuk dan langkah yang perlahan, ia tampak seperti nenek-nenek kebanyakan. Namun, di balik kesederhanaan itu, Nyai Sari menyimpan rahasia yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Ia adalah pewaris ilmu rawa rontek, ilmu hitam yang membuat seseorang kebal mati selama tubuhnya bersentuhan dengan tanah. Ilmu itu diwariskan turun-temurun dalam keluarganya, tetapi Nyai Sari berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah menggunakannya, kecuali dalam keadaan mendesak. Nyai Sari tinggal bersama cucunya, Raka, seorang pemuda berusia 20-an yang menjadi satu-satunya keluarga yang tersisa. Raka adalah anak yatim piatu sejak kecil, dan Nyai Sari merawatnya dengan penuh kasih sayang. Bagi Nyai Sari, Raka adalah harapan terakhir dalam hidupnya. Meski hidup mereka sederhana, Nyai Sari selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk cucunya. Raka pun tumbuh menjadi pemuda yang rajin dan sopan, meski sering menjadi sasaran iri hati pemuda lain di desa karena kegigihannya. Warga desa memandang Nyai Sari dengan campuran hormat dan ketakutan. Banyak yang datang untuk meminta pertolongan, dari kesembuhan penyakit hingga perlindungan dari roh jahat. Namun, di balik bantuan yang ia berikan, terselip bisik-bisik bahwa Nyai Sari memiliki kekuatan gelap. Desas-desus itu tak jarang membuat beberapa warga menjauh darinya, terutama mereka yang percaya bahwa ilmu rawa rontek yang ia miliki bisa membawa kutukan. Suatu sore, Nyai Sari duduk di halaman rumahnya yang dikelilingi pohon-pohon rindang. Ia memandangi Raka yang sedang memperbaiki sepeda tua di depan rumah. Di balik senyum lembutnya, tersimpan rasa khawatir yang tak pernah ia ungkapkan. Ia tahu bahwa hidup Raka di desa ini tidak mudah. Ada beberapa pemuda yang sering mencari masalah dengannya, iri akan kepandaiannya yang membuatnya disukai para tetua desa. Nyai Sari merasa bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi, firasat yang muncul entah dari mana. Sejak muda, Nyai Sari telah diajarkan bahwa ilmu rawa rontek bukanlah sesuatu yang boleh digunakan sembarangan. Setiap penggunaan ilmu itu membawa konsekuensi besar, baik bagi penggunanya maupun bagi dunia di sekitarnya. Ia ingat dengan jelas bagaimana ibunya, sang pewaris ilmu sebelumnya, mengorbankan segalanya untuk melindungi keluarga mereka. Ilmu ini adalah pedang bermata dua, kata ibunya dulu. Itu bisa menyelamatkanmu, tapi juga bisa menghancurkanmu. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nyai Sari merasa bahwa ia mungkin harus melanggar janji yang telah ia buat. Firasat buruknya tentang Raka semakin kuat setiap harinya. Ia mulai bermimpi aneh, tanda-tanda dari leluhur yang seolah memperingatkannya tentang bahaya yang mendekat. Dalam mimpinya, ia melihat Raka dibelenggu rantai dan dikelilingi oleh kegelapan. Nyai Sari tahu bahwa mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Ketika malam tiba, Nyai Sari duduk di ruang tengah rumahnya yang diterangi lampu minyak. Ia menatap kotak kayu tua yang disimpan di sudut ruangan. Di dalamnya, tersimpan benda-benda pusaka yang menjadi sumber kekuatan ilmu rawa rontek. Tangannya gemetar saat ia mencoba membuka kotak itu, tetapi ia menahannya. Belum saatnya, gumamnya pelan. Ia tahu bahwa sekali ia membuka kotak itu, ia tidak akan bisa kembali ke kehidupan normal yang selama ini ia jalani. Nyai Sari kembali menutup kotak pusaka itu dan menatap gelapnya malam dari jendela. Ia tahu bahwa hidupnya yang damai bersama Raka mungkin tidak akan berlangsung lama. Dalam hatinya, ia hanya berharap bahwa firasat buruknya salah, dan ia tidak perlu mengeluarkan kekuatan yang selama ini ia pendam. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa waktu itu semakin dekat. Pagi itu, suasana desa yang biasanya tenang mendadak gempar. Seorang warga menemukan sepeda motor miliknya hilang dari pelataran rumah. Berita pencurian itu menyebar dengan cepat, dan tak butuh waktu lama sebelum tuduhan mulai diarahkan kepada Raka. Beberapa pemuda desa yang iri kepadanya, terutama Bagas dan kawan-kawan, segera menyebarkan gosip bahwa Raka adalah pelakunya. Mereka mengaku melihat Raka berada di sekitar lokasi kejadian malam sebelumnya, meskipun tanpa bukti jelas. Tak lama kemudian, dua petugas dari polsek setempat datang ke rumah Nyai Sari. Mereka membawa surat penangkapan untuk Raka, dengan tuduhan pencurian. Raka yang baru saja selesai memperbaiki sepeda tua di halaman, terkejut mendengar tuduhan itu. Ia membantah keras, tetapi para petugas memaksa. "Kamu dicurigai karena saksi melihatmu di sekitar tempat kejadian," kata salah satu polisi dengan nada dingin. Nyai Sari keluar dari rumah dengan langkah tergesa. Wajahnya memerah menahan amarah saat melihat cucunya dipaksa masuk ke dalam mobil patroli.
Anak saya tidak bersalah. Dia tidak pernah mencuri, serunya dengan suara bergetar. Namun, para petugas tak menggubrisnya. Mereka hanya meninggalkan pesan singkat bahwa Raka akan dibawa ke polsek untuk penyelidikan lebih lanjut. Raka pun hanya bisa menatap neneknya dengan mata penuh harap, seolah memohon agar Nyai Sari mempercayainya. Setelah mobil patroli menghilang dari pandangan, Nyai Sari duduk di kursi kayu di depan rumah. Matanya menerawang, memikirkan apa yang baru saja terjadi. Ia tahu Raka tidak mungkin melakukan hal itu. Sejak kecil, Raka selalu diajarkan untuk tidak mengambil barang yang bukan miliknya. Namun, ia juga sadar bahwa cucunya sering menjadi sasaran kebencian karena sifatnya yang menonjol dibanding pemuda lain di desa. Siang itu, Nyai Sari mendatangi kepala desa untuk meminta bantuan. Ia berharap kepala desa, sebagai pemimpin yang dihormati, bisa memberikan pembelaan kepada Raka. Namun, kepala desa malah bersikap dingin. "Bu Sari, saya tidak bisa ikut campur. Ini urusan polisi, bukan desa. Kalau Raka memang tidak bersalah, biarkan hukum yang membuktikannya." Kata-kata itu membuat hati Nyai Sari terasa seperti ditusuk. Ia tahu, hukum di tempat ini seringkali berpihak pada mereka yang punya uang atau pengaruh. Tak menyerah, Nyai Sari mendatangi polsek di sore hari. Dengan susah payah, ia memohon kepada polisi yang berjaga untuk membebaskan Raka. Namun, permohonannya tidak digubris. "Kami hanya menjalankan tugas, Bu. Kalau anak Anda tidak bersalah, buktikan saja nanti di pengadilan," kata salah seorang polisi dengan nada tak peduli. Nyai Sari tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia merasa sistem ini tidak akan pernah berpihak kepada orang kecil seperti dirinya. Malam harinya, Nyai Sari duduk di ruangan tengah rumahnya. Firasat buruk yang ia rasakan belakangan ini kini menjadi kenyataan. Ia tahu bahwa Raka hanyalah korban dari permainan kotor orang-orang yang iri kepadanya. Di tengah keputusasaannya, pikirannya kembali pada kotak kayu tua di sudut ruangan. Tangannya gemetar saat ia menatap kotak itu. "Mungkin ini saatnya," gumamnya pelan. Namun, ia masih ragu. Menggunakan ilmu rawa rontek berarti membuka pintu ke dunia yang telah lama ia tinggalkan. Dunia yang penuh dengan kutukan dan konsekuensi. Tapi saat ia mengingat wajah Raka yang penuh harap saat dibawa pergi, hatinya mulai goyah. Dalam hati, ia bersumpah untuk melakukan apapun demi menyelamatkan cucunya, meskipun itu berarti melanggar janji yang telah ia buat pada dirinya sendiri bertahun-tahun lalu. Keesokan harinya, Nyai Sari bangun dengan mata yang sembab. Malam sebelumnya ia hampir tidak tidur, memikirkan cara untuk membebaskan Raka dari tuduhan yang tidak adil. Di pagi yang suram itu, ia memutuskan untuk kembali ke polsek. Kali ini, ia membawa beberapa warga yang mengenal Raka dengan baik untuk bersaksi bahwa cucunya adalah pemuda baik yang tidak mungkin melakukan pencurian. Namun, saat mereka tiba di sana, harapan Nyai Sari kembali pupus. Polisi tetap bersikeras bahwa Raka adalah tersangka utama. Mereka menunjukkan sepeda motor curian yang ditemukan di dekat lokasi, dan mengatakan ada sidik jari yang mungkin milik Raka. "Kami punya cukup bukti untuk menahannya sementara waktu," kata salah seorang polisi dengan nada tegas. Meskipun begitu, Nyai Sari merasa ada yang janggal. Semua bukti itu muncul terlalu cepat, seolah-olah ada yang sengaja menjebak cucunya. Setelah gagal di polsek, Nyai Sari mencoba mendatangi keluarga Bagas, pemuda yang sering bermusuhan dengan Raka. Dalam hati, ia merasa bahwa Bagas dan kawan-kawan mungkin tahu sesuatu tentang pencurian ini. Namun, saat ia mengetuk pintu rumah keluarga Bagas, ia hanya disambut dengan cibiran. "Bu, kalau anak ibu tertangkap, itu salah dia sendiri. Jangan coba-coba menuduh orang lain tanpa bukti," kata ayah Bagas sambil menutup pintu dengan kasar. Nyai Sari kembali ke rumah dengan hati yang semakin hancur. Ia duduk di ruang tengah, memandangi foto almarhum anak dan menantunya, orang tua Raka. "Apa yang harus saya lakukan?" gumamnya dengan suara bergetar. Ia merasa seperti seorang petarung tua yang tak berdaya melawan dunia yang penuh ketidakadilan. Namun, di dalam hatinya, ia tahu ia tidak bisa menyerah. Raka adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki, dan ia bertekad untuk melindunginya. Firasat buruk yang selama ini menghantuinya mulai terasa semakin nyata. Saat malam tiba, Nyai Sari kembali bermimpi. Kali ini, ia melihat Raka di dalam sel yang gelap, dikelilingi oleh bayangan hitam yang mencoba mencekiknya. Ia terbangun dengan napas tersengal.
Ini bukan hanya permainan manusia, ada kekuatan gelap yang terlibat, pikirnya. Ia semakin yakin bahwa ilmu rawa ronteknya mungkin satu-satunya jalan. Namun, menggunakan ilmu itu bukanlah keputusan yang mudah. Nyai Sari tahu bahwa setiap kali rawa rontek digunakan, ia akan semakin terikat pada dunia gaib. Harganya bisa sangat mahal, dan tidak selalu berupa nyawa. Kadang, itu bisa mengambil sesuatu yang lebih berharga, jiwa, kedamaian, atau bahkan kebahagiaan orang yang dicintai. Ia telah melihat bagaimana ibunya kehilangan segalanya akibat ilmu ini. Di tengah kebimbangannya, Nyai Sari mendengar kabar dari salah satu warga bahwa polisi berencana memperpanjang masa tahanan Raka. Warga yang bersimpati mencoba memberi dorongan, tetapi Nyai Sari tahu bahwa simpati saja tidak cukup untuk melawan sistem yang korup. Ia duduk di depan rumah, memandangi bintang-bintang di langit malam. Dalam keheningan itu, ia mendengar suara lirih di dalam hatinya, suara ibunya yang pernah berkata, "Kadang, untuk melindungi yang kita cintai, kita harus melangkah ke kegelapan." Dengan tekad yang mulai bulat, Nyai Sari berdiri dan melangkah masuk ke rumah. Ia membuka kotak kayu tua yang selama ini ia hindari. Di dalamnya terdapat segenggam tanah yang diambil dari makam leluhur, sebuah simbol kekuatan rawa rontek. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat tanah itu dan menatapnya dalam-dalam. "Jika ini satu-satunya cara untuk menyelamatkanmu, Raka, maka aku akan melakukannya," gumamnya. Bab ini diakhiri dengan Nyai Sari yang mulai mempersiapkan ritual kuno yang telah lama ia tinggalkan. Malam itu, suasana desa terasa sunyi mencekam. Angin dingin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah. Nyai Sari duduk di ruangan tengah rumahnya yang temaram, hanya diterangi oleh lampu minyak yang hampir padam. Di hadapannya, kotak kayu tua itu terbuka lebar, memperlihatkan benda-benda pusaka yang selama ini ia sembunyikan. Di dalamnya ada segenggam tanah kuburan leluhur, keris kecil yang berkarat, dan kain putih yang telah menguning. Dimakan usia, ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan hatinya yang bergejolak. Ritual itu bukan sesuatu yang mudah. Ilmu rawa rontek adalah warisan gelap yang tidak hanya membutuhkan kekuatan fisik, tetapi juga keberanian untuk menghadapi konsekuensi yang tak terduga. Nyai Sari tahu, sekali ia memulai, tidak ada jalan untuk kembali. "Ini demi Raka," gumamnya. Ia mengingat wajah cucunya yang penuh harap saat dibawa pergi oleh polisi. Itu cukup untuk menguatkan tekadnya. Dengan tangan yang gemetar, Nyai Sari mulai menyiapkan ritual. Ia menggambar lingkaran besar di lantai dengan menggunakan abu dari dupa yang telah dibakar sebelumnya. Di tengah lingkaran itu, ia menaruh tanah kuburan leluhur yang menjadi kunci kekuatan ilmu rawa rontek. Kemudian, ia menyalakan beberapa lilin kecil dan memulai nyanyian mantra kuno yang telah diajarkan ibunya bertahun-tahun lalu. Suaranya rendah, tetapi setiap kata yang diucapkannya menggema di dalam ruangan seperti panggilan dari dunia lain. Saat mantra terus diucapkan, angin dingin tiba-tiba berhembus masuk melalui celah-celah dinding kayu rumahnya. Lilin-lilin bergoyang, hampir padam, tetapi api mereka tetap bertahan. Nyai Sari merasa tubuhnya mulai dipenuhi oleh energi yang berbeda. Dingin, gelap, tetapi penuh kekuatan. Tubuhnya terasa ringan, dan untuk sesaat, ia seperti tidak lagi berada di dalam rumahnya. Ia melihat bayangan-bayangan leluhur berdiri di sekelilingnya, mengawasinya dengan tatapan kosong. Namun, ritual itu tidak berjalan tanpa hambatan. Suara bisikan mulai memenuhi ruangan, seolah-olah ada makhluk lain yang ikut hadir dalam upacara itu. Bisikan itu tidak hanya berbicara, tetapi juga memperingatkan. "Sekali kau melangkah, kau akan kehilangan lebih dari yang kau tahu." Suara itu terdengar tajam, membuat Nyai Sari terdiam sejenak. Namun, ia mengabaikannya. Baginya, keselamatan Raka jauh lebih penting daripada risiko apapun yang harus ia hadapi. Setelah hampir 1 jam, ritual itu akhirnya selesai. Nyai Sari merasakan kekuatan rawa rontek kembali mengalir dalam tubuhnya. Tubuh tuanya yang semula ringkih terasa lebih kuat, dan luka kecil di tangannya yang ia dapatkan saat menyiapkan ritual langsung sembuh tanpa bekas. Ia tahu, kekuatan ini adalah bukti bahwa rawa rontek telah aktif. Namun, ia juga tahu bahwa kekuatan ini harus digunakan dengan bijak. Dengan langkah berat, Nyai Sari berjalan keluar rumah. Malam yang gelap terasa lebih sunyi dari biasanya. Ia berdiri di depan halaman rumah, memandangi arah polsek yang berada di ujung desa. Dalam hati, ia sudah memutuskan, malam ini ia akan pergi ke sana dan membawa Raka pulang. Tidak peduli apa yang harus ia hadapi,
tidak peduli berapa banyak yang mencoba menghalanginya. Nyai Sari yang berjalan perlahan meninggalkan rumah, membawa segenggam tanah kuburan di dalam genggamannya. Ia melangkah di bawah sinar bulan yang pucat, dengan bayangan tubuhnya yang tampak lebih besar dari biasanya. Angin malam berhembus, membawa firasat buruk, tetapi Nyai Sari tidak mundur. Dalam hatinya, ia hanya mengucapkan satu kalimat, "Tunggu aku, Raka." Nekmu datang. Polsek kecil di ujung desa itu tampak sunyi malam itu. Hanya ada beberapa petugas yang berjaga, sebagian besar sibuk di ruang tengah, berbincang sembari menyeruput kopi hangat. Di sel tahanan belakang, Raka duduk bersandar di dinding, kedua tangannya terlipat di dada. Wajahnya kusut, namun matanya penuh kebencian. Ia tahu bahwa dirinya dijebak, dan ia tidak tahu bagaimana cara membuktikan dirinya tak bersalah. Sesekali, ia menatap jeruji besi di depannya, berharap neneknya bisa melakukan sesuatu. Di luar polsek, bayangan Nyai Sari muncul dari kegelapan. Ia berjalan perlahan, dengan tubuh yang tampak lebih tegak dibanding biasanya. Meski usianya sudah tua, ada aura dingin dan menakutkan yang menyelimuti dirinya. Di tangannya, ia menggenggam segenggam tanah kuburan yang menjadi sumber kekuatan rawa rontek. Malam itu, udara terasa lebih berat, seakan-akan alam sadar bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Nyai Sari berdiri di depan pintu polsek. Ia menatap bangunan kecil itu dengan tatapan tajam, lalu mengetuk pintunya dengan keras. Salah satu petugas yang berjaga, seorang pria muda bernama Roni, membuka pintu dengan raut wajah heran. "Ada apa, Bu, malam-malam begini?" tanyanya. Namun, sebelum ia sempat mendapatkan jawaban, Nyai Sari melangkah masuk tanpa diundang. "Aku mau bicara dengan anakku," katanya dingin, suaranya penuh wibawa. Roni berusaha menghentikan langkah Nyai Sari, tetapi ia merasa ada sesuatu yang aneh. Tubuhnya mendadak lemas, dan tangannya yang mencoba meraih bahu Nyai Sari langsung kehilangan tenaga. Ia mundur dengan wajah pucat, membiarkan nenek tua itu berjalan melewatinya. Petugas lain yang berada di ruang tengah melihat kejadian itu, namun mereka hanya saling pandang, bingung. Aura yang dibawa Nyai Sari terlalu kuat, membuat mereka tak berani bergerak. Nyai Sari terus melangkah hingga tiba di sel tempat Raka ditahan. Cucunya langsung bangkit dari duduknya saat melihat sang nenek. "Nek, apa yang kau lakukan di sini?" tanya Raka dengan suara penuh kekhawatiran. Namun, Nyai Sari hanya tersenyum kecil. "Sudah saatnya aku menepati janji pada diriku sendiri," jawabnya singkat. Ia kemudian menaruh segenggam tanah kuburan di lantai, tepat di depan sel Raka. Tiba-tiba, suasana polsek berubah. Lampu-lampu berkelap-kelip, dan suara angin kencang terdengar dari luar meski semua jendela tertutup rapat. Para petugas yang semula diam mulai merasa panik. Salah satu dari mereka mencoba menghubungi bantuan lewat radio, tetapi suaranya hanya dipenuhi oleh desisan aneh. "Apa yang terjadi?" teriak salah seorang petugas, namun tak ada yang bisa menjawab. Nyai Sari mulai mengucapkan mantra kuno dengan suara yang perlahan tapi jelas. Kata-kata itu menggema di seluruh ruangan, membuat siapapun yang mendengarnya merasa merinding. Tanah kuburan di depan sel Raka tiba-tiba bergetar, lalu menyebar seperti asap tipis yang merembes melalui celah-celah jeruji. Dalam sekejap, jeruji besi yang mengunci Raka berkarat dan hancur menjadi debu. Raka melangkah keluar dengan wajah penuh keheranan, sementara Nyai Sari berdiri di depannya, melindungi cucunya dari apapun yang akan terjadi. Namun, ritual itu tidak berjalan tanpa konsekuensi. Bayangan hitam mulai muncul di sudut-sudut ruangan, membentuk sosok-sosok menyeramkan. Para petugas yang masih berada di polsek berteriak ketakutan, beberapa mencoba melarikan diri, tetapi pintu polsek tidak bisa dibuka, seolah ada kekuatan gaib yang menguncinya. Nyai Sari menatap bayangan-bayangan itu dengan tenang. "Aku tahu kalian datang untuk menagih harga dari kekuatan ini," katanya. "Tapi malam ini, aku yang memegang kendali." Bab ini berakhir dengan Nyai Sari bersiap menghadapi konsekuensi dari kekuatan rawa rontek yang telah ia lepaskan, sementara Raka berdiri di belakangnya, tertegun melihat apa yang dilakukan neneknya demi dirinya. Bayangan hitam yang memenuhi polsek semakin besar dan pekat, membentuk sosok-sosok mengerikan yang bergerak mendekati Nyai Sari. Wajah mereka kosong, tetapi aura mereka memancarkan kebencian yang tak terlukiskan. Para petugas yang masih ada di polsek berteriak histeris, beberapa jatuh pingsan di tempat. Nyai Sari berdiri tegak, menatap sosok-sosok itu tanpa rasa takut. "Aku tahu siapa kalian," katanya dengan suara tegas.
Kalian adalah penagih dari dunia yang telah lama kutinggalkan. Raka yang berdiri di belakang neneknya mulai merasa cemas. Ia tidak pernah melihat Nyai Sari seperti ini sebelumnya. Nek, apa yang sebenarnya terjadi? Apa mereka? Tanyanya dengan nada gemetar. Nyai Sari menoleh sejenak, memberikan senyum kecil yang menenangkan. Jangan takut, Raka. Ini adalah harga yang harus kubayar untuk menyelamatkanmu. Namun, senyumnya tidak bisa menghapus rasa takut di hati Raka, karena ia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang besar sedang dipertaruhkan. Bayangan-bayangan itu berhenti bergerak, seolah menunggu isyarat. Salah satu dari mereka, yang tampak lebih besar dan menakutkan, melangkah maju. Suaranya terdengar seperti desisan angin kencang. Nyai Sari, kau telah melanggar perjanjianmu. Kau tahu setiap penggunaan rawa rontek ada konsekuensinya. Dan malam ini, kami datang untuk menagih. Suara itu menggema di seluruh ruangan, membuat dinding polsek bergetar. Nyai Sari menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Ia tahu apa yang akan mereka minta, tetapi ia tidak akan mundur. Aku siap membayar harganya, jawabnya tegas. Ia menatap langsung ke arah bayangan besar itu. Ambil apapun dariku, tetapi jangan sentuh cucuku. Dia tidak bersalah. Bayangan itu tertawa dingin, suaranya seperti ribuan pisau yang beradu. Kau tahu harga kekuatan ini bukan hanya nyawa. Kami akan mengambil sesuatu yang jauh lebih berarti. Tiba-tiba, bayangan itu bergerak cepat ke arah Raka. Nyai Sari langsung berdiri di depannya, melindungi cucunya dengan tubuhnya sendiri. Jangan berani-berani menyentuhnya, teriak Nyai Sari, mengangkat tangannya yang menggenggam tanah kuburan. Cahaya merah menyala dari tangannya, memaksa bayangan itu mundur. Namun, serangan balik itu membuat tubuh Nyai Sari gemetar. Ia tahu bahwa kekuatannya tidak cukup untuk melawan mereka sepenuhnya, tetapi ia tidak akan menyerah. Di saat-saat itu, Raka mulai menyadari apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ia melihat bagaimana neneknya rela mengorbankan dirinya untuk melindunginya. Rasa bersalah mulai memenuhi hatinya. Nek, hentikan ini. Aku tidak ingin kau terluka karena aku. Serunya. Namun, Nyai Sari hanya menoleh dengan tatapan penuh kasih. Kamu adalah keluargaku, Raka. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu, bahkan jika itu berarti aku harus kehilangan segalanya. Bayangan-bayangan itu mulai mendekat lagi, dan Nyai Sari tahu waktunya hampir habis. Dengan sisa kekuatannya, ia mengucapkan mantra terakhir, yang mengunci bayangan-bayangan itu di satu tempat. Mereka tidak bisa bergerak, tetapi cengkeraman mereka pada polsek semakin kuat. Dinding-dinding mulai retak, dan angin dingin berhembus semakin kencang. Nyai Sari jatuh berlutut, tubuhnya lemas. Ia menatap Raka, air mata mengalir di pipinya. Lari, Raka, pergilah sejauh mungkin. Jangan pernah kembali ke tempat ini, katanya dengan suara lemah. Namun, Raka tidak beranjak. Ia memegang tangan neneknya dengan erat, berusaha menariknya pergi. Aku tidak akan meninggalkanmu, Nek. Kita bisa keluar dari sini bersama. Tetapi Nyai Sari hanya menggeleng. Kamu harus hidup, Raka. Kamu harus melanjutkan hidupmu. Ini adalah jalan yang kupilih. Bab ini diakhiri dengan Nyai Sari yang perlahan kehilangan kekuatannya, sementara bayangan-bayangan itu mulai bangkit kembali, menuntut harga yang lebih besar untuk kekuatan rawa rontek. Sementara itu, Raka terjebak antara rasa cinta kepada neneknya dan keinginan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Bayangan-bayangan itu semakin pekat, memenuhi ruangan dengan kegelapan yang menyesakkan. Suara tawa dingin dan jeritan mengerikan menggema di seluruh polsek. Dinding-dinding mulai runtuh, dan langit-langit berderak, seolah-olah polsek ini tak mampu lagi menahan beban dari kekuatan gaib yang dilepaskan. Raka tetap memegang tangan Nyai Sari, menolak pergi meskipun tubuh neneknya terlihat semakin lemah. Nek, aku tidak akan meninggalkanmu. Raka berseru, suaranya parau oleh emosi. Namun, Nyai Sari menggenggam tangannya dengan sisa kekuatan yang dimilikinya, tatapan matanya penuh kasih dan ketegasan. Raka, dengarkan aku. Kamu adalah masa depanku, satu-satunya alasan aku bertahan selama ini. Jangan biarkan pengorbananku sia-sia. Larilah, sekarang. Raka terdiam, hatinya bergemuruh. Ia tahu neneknya tidak akan berubah pikiran, tapi meninggalkan satu-satunya keluarga yang ia miliki terasa seperti pengkhianatan. Ketika ia hendak berbicara lagi, bayangan besar yang memimpin entitas-entitas itu melayang mendekat. Suaranya menggema seperti badai. Kau tidak bisa melawan kami, Nyai Sari. Pengorbananmu tidak akan cukup.
Kami akan mengambil semuanya, termasuk cucumu. Mendengar ancaman itu, Nyai Sari mengangkat tangannya yang gemetar, memegang tanah kuburan yang masih tersisa. Ia mulai melantunkan mantra terakhir, sebuah doa kuno yang bahkan dalam dunia gaib dianggap tabu. Dengan kekuatan leluhur yang mengalir dalam darahku, aku menyerahkan seluruh jiwa dan ragaku untuk mengunci kalian di dunia ini. Jangan sentuh cucuku, jangan sentuh dia. Bayangan besar itu tertawa, tetapi perlahan tawa itu berubah menjadi erangan. Mantra Nyai Sari mulai bekerja. Angin di dalam polsek berhenti, dan bayangan-bayangan itu mulai tersedot ke dalam pusaran gelap yang muncul di tengah ruangan. Suasana menjadi mencekam. Satu persatu, bayangan itu lenyap, tetapi setiap kali satu bayangan hilang, tubuh Nyai Sari terlihat semakin rapuh. Aku tidak akan pergi tanpa kau, Nek. Raka memeluk tubuh neneknya yang mulai kehilangan tenaga. Namun, Nyai Sari tetap memaksakan diri tersenyum, meskipun wajahnya kini pucat pasi. Raka, kamu harus hidup. Kamu harus menjadi orang yang lebih baik, lebih kuat. Jangan biarkan kebencian merusak hatimu. Ingatlah, aku selalu mencintaimu. Saat bayangan terakhir menghilang, pusaran itu tertutup, dan polsek kembali sunyi. Raka menatap neneknya yang kini terbaring di lantai. Tubuh Nyai Sari tidak lagi bergerak, tetapi wajahnya tampak damai, seolah-olah ia telah menemukan kedamaian dalam pengorbanannya. Air mata mengalir di pipi Raka saat ia memeluk tubuh neneknya untuk terakhir kali. Raka yang berjalan keluar dari polsek yang kini hancur, membawa tubuh neneknya dalam pelukan. Udara malam terasa berat, tetapi di hati Raka, ada janji yang ia buat untuk dirinya sendiri, ia akan menjalani hidup yang lebih baik, seperti yang diinginkan neneknya. Namun, ia juga tahu, bayangan malam ini akan terus menghantui dirinya, mengingatkan pada pengorbanan seorang nenek yang rela menyerahkan segalanya demi cintanya kepada cucunya. Raka berjalan perlahan di bawah sinar bulan yang redup, tubuhnya terasa berat membawa tubuh Nyai Sari yang kini tak lagi bernyawa. Jalanan desa yang biasanya terasa akrab kini berubah menjadi asing. Ia tidak tahu harus kemana atau apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dalam hatinya, rasa kehilangan dan penyesalan bercampur menjadi satu. Suara-suara dari malam di polsek masih terngiang di telinganya, membuat langkahnya semakin berat. Setelah berjalan cukup jauh, Raka akhirnya tiba di rumah tua milik Nyai Sari. Rumah itu masih sama seperti terakhir kali ia tinggalkan, namun kini terasa sepi dan dingin. Ia meletakkan tubuh neneknya di atas dipan kayu yang biasa digunakan Nyai Sari untuk beristirahat. Wajah neneknya tampak damai, tetapi Raka tahu bahwa di balik ketenangan itu tersembunyi pengorbanan besar yang tidak akan pernah bisa ia balas. Raka duduk di samping tubuh neneknya, memandangi kotak pusaka yang terbuka di sudut ruangan. Di dalamnya, benda-benda yang digunakan Nyai Sari untuk ritual rawa rontek masih tergeletak rapi. Ia merasa ada panggilan aneh dari benda-benda itu, tetapi ia menahan diri. Ia tahu bahwa kekuatan yang dimiliki neneknya adalah kekuatan yang tidak boleh disalahgunakan, dan kini ia menjadi satu-satunya saksi dari rahasia gelap keluarganya. Tiba-tiba, angin malam berhembus masuk melalui jendela yang terbuka, membawa aroma tanah basah dan bunga melati. Raka merasa seolah-olah neneknya masih ada di sana, mengawasinya. Aku harus melanjutkan hidupku, Nek, gumamnya pelan. Aku tidak akan membiarkan pengorbananmu sia-sia. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia merasa kosong. Dunia yang ia kenal telah berubah selamanya. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan Raka duduk di depan rumah Nyai Sari, dengan tubuh neneknya yang telah diselimuti kain putih di atas dipan. Mereka terkejut mendengar kisah yang diceritakan Raka tentang malam di polsek. Beberapa percaya, sementara yang lain menganggapnya sebagai karangan belaka. Namun, mereka semua setuju bahwa Nyai Sari adalah sosok yang luar biasa, meskipun jalannya dipenuhi misteri. Raka memutuskan untuk menguburkan neneknya di bawah pohon besar di belakang rumah, tempat favorit Nyai Sari untuk duduk dan beristirahat. Saat menggali tanah, ia menemukan sebuah tulisan kuno yang terukir di akar pohon. Tulisan itu dalam bahasa Jawa kuno, tetapi Raka bisa memahaminya dengan jelas. Cinta adalah kekuatan terbesar, bahkan melampaui kematian. Kata-kata itu membuatnya meneteskan air mata, mengingatkan dirinya akan cinta tanpa syarat yang diberikan neneknya. Setelah pemakaman selesai, Raka memutuskan untuk meninggalkan desa. Ia tahu bahwa tinggal di tempat ini hanya akan membuatnya terus terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Sebelum pergi, ia menutup kotak pusaka milik Nyai Sari dan menguncinya rapat-rapat,
menyimpannya di tempat yang tidak akan mudah ditemukan. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa kekuatan gelap itu tidak akan pernah digunakan lagi, bahkan jika ia harus mempertaruhkan nyawanya. Raka yang berjalan pergi dari desa, membawa sebuah tas kecil dan hati yang penuh luka. Namun, di setiap langkahnya, ada janji yang ia pegang erat, ia akan menjalani hidup yang lebih baik, seperti yang diinginkan neneknya. Meski bayangan malam itu akan terus menghantuinya, ia tahu bahwa cinta dan pengorbanan Nyai Sari akan selalu menjadi kekuatan yang menuntunnya di jalan yang benar. Raka berjalan sendirian, jauh dari desa yang telah lama ia tinggalkan. Jalanan sepi dan tanah yang dilalui terasa keras, seperti tanah yang tidak pernah menerima hujan. Setiap langkahnya terasa berat, dan di dalam hatinya, terbayang terus wajah neneknya, Nyai Sari, yang telah mengorbankan segalanya untuk menyelamatkannya. Meski ia berusaha melanjutkan hidup, bayangan masa lalu terus menghantui, menariknya kembali ke kegelapan yang sudah ia coba tinggalkan. Tiba di sebuah kota kecil, Raka mulai membangun hidup baru. Ia bekerja serabutan, mulai dari petani hingga tukang bangunan. Namun, di malam hari, saat sunyi menyelimuti, rasa kesepian seringkali datang menghampiri. Raka tidak pernah merasa benar-benar bebas. Suara-suara aneh kadang terdengar, dan setiap kali ia melihat bayangan di sudut matanya, ia merasa seolah-olah ada yang mengawasinya. Ia tahu, itu bukan halusinasi, tetapi kenangan yang tidak bisa ia lupakan. Suatu malam, saat bekerja di sebuah rumah yang sedang direnovasi, Raka menemukan sebuah buku tua yang tersembunyi di balik dinding. Buku itu penuh dengan simbol-simbol dan tulisan kuno yang tidak ia pahami. Rasa penasaran membawanya untuk membuka halaman demi halaman, meskipun perasaan tidak nyaman semakin mengganggunya. Beberapa kata di dalam buku itu membuatnya teringat akan ilmu rawa rontek yang pernah diajarkan oleh Nyai Sari. Di halaman terakhir buku itu, terdapat sebuah ritual yang tidak ia kenal. Ritual itu disebut pangkal kekuatan, dan konon bisa menghidupkan kembali apa yang telah hilang. Raka merasa ngeri, tetapi hatinya juga dipenuhi rasa ingin tahu. Apakah ritual ini bisa mengembalikan neneknya? Apakah ia bisa membangkitkan Nyai Sari? Namun, ia segera mengingat pesan neneknya, untuk tidak menyentuh kekuatan gelap itu lagi. Rasa takut dan keinginan untuk menghindarinya bertarung dalam dirinya. Namun, malam berikutnya, mimpi buruk datang. Raka terbangun di tengah malam dengan tubuh berkeringat dingin. Ia mendengar suara-suara memanggil namanya. Ketika ia membuka matanya, bayangan gelap menyelimuti kamar, dan wajah Nyai Sari muncul di hadapannya. "Raka, kamu tidak bisa lari dari takdirmu," kata Nyai Sari dengan suara yang terdengar jauh dan serak, seolah-olah berasal dari kedalaman bumi. Raka terbangun, tubuhnya gemetar. Ia tahu bahwa mimpi itu bukan sekadar mimpi. Sesuatu telah terbangun di dalam dirinya, sesuatu yang tidak bisa ia kontrol. Ia berlari keluar dari rumah, berusaha mencari udara segar, tetapi kegelapan semakin mencekik, dan suara-suara aneh terus mengikutinya. Raka sadar, kekuatan rawa rontek yang sudah diwariskan oleh neneknya tidak akan mudah hilang. Ia tidak bisa menghindarinya, meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk melupakan. Keesokan harinya, Raka memutuskan untuk menemui seorang tabib tua yang terkenal di kota itu, seseorang yang dikenal dengan kemampuannya untuk menyembuhkan orang-orang yang tersesat dalam dunia gaib. Tabib itu mendengarkan cerita Raka dengan hati-hati dan akhirnya memberikan sebuah nasihat yang membuat Raka terkejut. "Kekuatan yang kau warisi bukanlah kutukan, tetapi pelajaran. Kau harus menemui penguasanya, dan hanya dengan menghadapinya secara langsung kau bisa mengubah takdirmu," kata tabib itu. Raka merasa bingung dan ketakutan. "Penguasa, apa maksudnya?" tanyanya cemas. Tabib itu menatap Raka dengan serius. "Kekuatan yang mengalir dalam darahmu adalah bagian dari dunia lain. Jika kamu ingin bebas, kamu harus menaklukkan penguasa dari dunia itu. Hanya dengan begitu, bayangan-bayangan yang terus mengikutimu akan hilang. Tapi ingat, jalan yang kau pilih tidak akan mudah, dan harga yang harus kau bayar mungkin lebih besar daripada yang kau bayangkan." Raka yang mulai memahami bahwa pelarian tidak akan pernah cukup. Ia harus menghadapi kekuatan yang telah diwariskan padanya, kekuatan yang telah menciptakan takdirnya, dan mungkin, harus berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap daripada yang pernah ia bayangkan. Raka berjalan dengan langkah berat menuju hutan di pinggir kota, tempat yang dikatakan tabib tua sebagai tempat bertemunya dengan penguasa dunia gaib. Rasa takut dan cemas bercampur aduk dalam dirinya.
Ia tidak tahu apa yang akan ia hadapi, namun satu hal yang pasti, ia tidak bisa terus melarikan diri. Kekuatan yang diwariskan oleh Nyai Sari, tidak akan membiarkannya hidup tenang selama ia tidak menghadapi kenyataan. Malam semakin gelap saat Raka tiba di tengah hutan, di mana pohon-pohon tua berdiri seperti penjaga yang setia. Di bawah cahaya bulan, ia melihat sebuah batu besar yang terukir dengan simbol-simbol kuno yang tidak bisa ia pahami. Di depan batu itu, berdiri sosok yang tampak seperti seorang pria tua dengan jubah hitam yang mengalir. Wajahnya tersembunyi bayangan, namun mata yang terlihat memancarkan kekuatan yang menakutkan. "Saya datang untuk menebus takdir saya," kata Raka dengan suara tegas, meskipun jantungnya berdebar kencang. Pria tua itu menatapnya dengan penuh perhatian, seolah sedang menilai apakah Raka layak untuk melanjutkan perjalanan ini. "Takdirmu sudah tertulis, anak muda. Tetapi setiap orang yang memegang kekuatan harus membayar harga. Apa yang kamu inginkan dari kekuatan yang diwariskan oleh nenekmu?" Raka menggigit bibirnya, berpikir sejenak. "Saya ingin menghapus bayangan-bayangan ini. Saya ingin hidup tanpa rasa takut dan rasa bersalah. Saya ingin nenek saya ingin dia bisa beristirahat dengan tenang." Pria tua itu mengangguk perlahan. "Kekuatan itu tidak akan pernah hilang begitu saja. Apa yang ingin kamu lakukan adalah membayar harga yang lebih besar daripada yang kamu bayangkan." "Tapi, saya siap," jawab Raka dengan keyakinan yang mulai tumbuh dalam dirinya. "Saya akan menghadapinya, apapun konsekuensinya. Saya tidak akan terus hidup dalam ketakutan." Pria itu tersenyum tipis, lalu mengangkat tangannya. Tiba-tiba, dunia di sekitar Raka mulai berputar, dan langit di atasnya terbelah. Di tengah kegelapan yang mengancam, Raka melihat sosok-sosok bayangan, termasuk yang pernah muncul di polsek, muncul kembali. Namun, kali ini Raka merasa berbeda. Ia tidak merasa lemah atau takut. Ia merasakan kekuatan yang mengalir dalam dirinya, kekuatan yang sama yang pernah dimiliki oleh Nyai Sari. Dengan satu langkah mantap, Raka menghadap bayangan-bayangan itu. "Kalian tidak akan mengendalikan hidup saya lagi. Ini adalah akhir dari semua ini," teriaknya dengan penuh keberanian. Kekuatan yang mengalir dalam dirinya memancar seperti api yang membakar. Bayangan-bayangan itu mulai menghilang satu persatu, ditelan oleh cahaya yang berasal dari dalam diri Raka. Pria tua itu mengamati dengan tatapan penuh kebijaksanaan. "Kamu telah memilih jalanmu, Raka. Dan kamu telah membayar harga yang harus dibayar. Takdirmu kini berada di tanganmu sendiri." Saat bayangan terakhir menghilang, Raka merasakan kedamaian yang luar biasa. Dunia di sekitarnya kembali tenang, dan bulan yang tadinya tertutup awan kini bersinar terang. Raka menundukkan kepala, merasakan beban yang selama ini menghantuinya akhirnya terangkat. Ia tahu bahwa meskipun perjalanan ini telah berakhir, hidupnya akan terus berubah. Ia telah melewati batas ketakutan dan menemukan kekuatan sejati dalam dirinya sendiri. Raka yang berdiri di tengah hutan, dengan angin malam yang menyapu wajahnya. Ia tersenyum, bukan karena kemenangan semata, tetapi karena ia akhirnya memahami arti pengorbanan, takdir, dan cinta yang tak tergantikan. Kini, ia bisa melangkah maju, bebas dari bayangan masa lalu, dan siap untuk menjalani hidup baru yang penuh dengan harapan dan keberanian.